Jika Anda tidak menemukan tujuan hidup Anda sendiri, masyarakat akan menentukannya untuk Anda. Sejak Anda lahir, semua orang di sekitar Anda memberitahu Anda tentang siapa Anda seharusnya, apa yang harus Anda pikirkan, dan apa yang harus Anda rasakan meskipun itu panggilan hati Anda. Dan kebanyakan orang menurutinya, membunuh impian dan aspirasi mereka dalam prosesnya, memilih untuk menjalani kehidupan yang palsu dan biasa-biasa saja. Dan siapa yang ingin hidup seperti itu? Karena Anda ada di sini, itu tentu saja bukan masalah bagi Anda. Jadi, inilah yang perlu Anda pahami. Alasan kebanyakan orang menjadi neurotik di zaman sekarang adalah karena mereka berjuang untuk menemukan hal terpenting dalam hidup mereka, tujuan hidup. Dan jangan salah, alasan Anda tidak dapat menemukannya adalah karena Anda tidak diajari caranya. Jadi, mari kita perbaiki itu, oke? Berikut cara menemukan tujuan hidup Anda. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, Anda perlu mencari tahu siapa diri Anda saat ini. Filsuf Yunani kuno Aristoteles pernah berkata, mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Langkah pertama untuk menemukan tujuan hidup Anda adalah memahami siapa diri Anda. Apa nilai-nilai Anda? Apa yang Anda yakini? Apa hasrat Anda? Dan bagaimana Anda bisa sampai di titik ini? Luangkan waktu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan tuliskan jawaban Anda. Dalam buku Mastery, Robert Greene menulis, Anda harus mengetahui kecenderungan, kemampuan, dan keterbatasan Anda sendiri untuk menemukan jalan hidup yang memuaskan. Jadi, selami pikiran, pengalaman, dan keyakinan Anda sendiri secara mendalam. Tentukan dengan tepat apa saja kekuatan pendorong yang memotivasi Anda untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Dan setelah Anda selesai melakukannya, cari tahu siapa yang tidak ingin Anda jadi. Sebenarnya, tahukah Anda? Namun, di aplikasi Alux, kami memiliki paket pembelajaran yang disebut Ikigai. Dan keseluruhannya dikhususkan untuk topik ini, menemukan tujuan hidup Anda. Dan paket pembelajaran, serta semua paket pembelajaran kami, disertakan dalam langganan aplikasi Anda. Jadi, kunjungi alux.com/app dan unduh hari ini. Inilah hal-hal yang akan membantu Anda mengidentifikasi apa saja kekurangan dan perilaku buruk Anda sehingga Anda tidak membawanya sepanjang perjalanan Anda. Semakin banyak Anda tahu tentang diri Anda sendiri, semakin mudah untuk menemukan tujuan hidup Anda. Kemudian pelajari kembali semua yang pernah diajarkan kepada Anda. Masyarakat sering memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita yakini, dan apa yang harus kita hargai. Namun, untuk benar-benar menemukan tujuan hidup Anda perlu mempelajari kembali semua yang telah diajarkan kepada Anda. Dalam bukunya, Mastery, Robert Greene mengatakannya lebih baik daripada yang pernah kita bisa. Saat Anda lahir, sebuah benih ditanam. Benih itu adalah keunikan Anda. Benih itu ingin tumbuh, mengubah dirinya sendiri, dan berkembang hingga mencapai potensi penuhnya. Benih itu memiliki energi asertif alami. Tugas hidup Anda adalah membawa benih itu berkembang untuk mengekspresikan keunikan Anda melalui pekerjaan Anda. Anda memiliki takdir untuk dipenuhi. Semakin kuat Anda merasakan dan mempertahankannya sebagai kekuatan, suara, atau dalam bentuk apapun, semakin besar peluang Anda untuk memenuhi tugas hidup ini dan mencapai penguasaan. Greene menyadari bahwa terlalu sering kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tugas hidupnya kewalahan di usia muda. Tekanan untuk menyesuaikan diri, harapan keluarga, dan keinginan untuk tidak dianggap berbeda adalah hal-hal yang membuat banyak orang di luar sana sengsara. Jika Anda berada dalam situasi ini, jangan khawatir. Oke, ada beberapa langkah kecil yang dapat Anda ambil untuk mengenal siapa diri Anda sebenarnya. Pertama, Anda perlu terhubung kembali dengan kecenderungan Anda, rasa keunikan itu. Langkah pertama selalu ke dalam. Anda mencari tanda-tanda suara atau kekuatan batin di masa lalu. Anda menyingkirkan suara-suara lain yang mungkin membingungkan Anda, orang tua, teman sebaya. Anda mencari pola yang mendasarinya, inti karakter Anda yang harus Anda pahami sedalam mungkin. Jadi, bersikaplah terbuka terhadap ide-ide baru. Jadilah ingin tahu dan tantang keyakinan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar yang saya yakini? Apakah ini yang saya inginkan untuk hidup saya? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Semakin banyak Anda bertanya, semakin banyak Anda akan belajar tentang diri Anda sendiri dan apa yang benar-benar Anda inginkan dari hidup Anda. Dan ingat, saat mengikuti panggilan batin Anda, hal-hal yang Anda lakukan akan terasa seperti bermain bagi Anda, tetapi akan terlihat seperti pekerjaan bagi orang lain. Yang membawa kita dengan lancar ke langkah berikutnya. Hubungkan kembali dengan kecenderungan dan gairah Anda. Gairah dan kecenderungan Anda adalah petunjuk yang perlu Anda jelajahi untuk menemukan tujuan Anda.
Menghubungkan atau menyalakan kembali gairah dan kecenderungan Anda seperti membuka kunci untuk menemukan tujuan hidup Anda. Dengan menyelami lebih dalam apa yang benar-benar mendorong dan menginspirasi Anda dapat mengungkap esensi siapa Anda dan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ini adalah perjalanan penemuan jati diri yang akan membawa Anda ke jalan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kepuasan, dan makna. Mengejar gairah Anda seperti memenangkan jackpot untuk kesejahteraan Anda. Saat Anda terlibat dalam aktivitas yang Anda sukai, otak Anda menyala dengan perasaan gembira dan puas, dan Anda mengalami tujuan dan motivasi yang lebih besar. Hasilnya adalah kehidupan yang penuh dengan kepositifan, inspirasi, dan dorongan. Secara filosofis, gairah dan kecenderungan Anda adalah peta jalan menuju tujuan Anda. Dengan mengikuti mereka, Anda selaras dengan kebaikan tertinggi, mengejar potensi Anda, dan menjalani hidup sepenuhnya. Anda menjadi penguasa takdir Anda sendiri, menjalani setiap hari dengan tujuan dan makna, serta meninggalkan dampak yang langgeng di dunia. Jangan takut mengambil risiko dan melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Robert Greene menambahkan lebih banyak lagi, dengan menulis, kunci untuk kehidupan yang memuaskan adalah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan terdalam Anda, hasrat dan nilai-nilai Anda. Jadi, hubungkan kembali hasrat dan kecenderungan Anda dan lihat kemana mereka membawa Anda. Tujuan Anda mungkin tersembunyi di depan mata, tetapi jangan bergantung pada itu. Sebaliknya, pastikan Anda juga menciptakan visi untuk masa depan Anda. Setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang siapa Anda, apa yang Anda hargai, dan apa hasrat Anda, sekarang saatnya untuk menciptakan visi untuk masa depan Anda. Seperti yang dikatakan oleh pembicara motivasi dan penulis Tony Robbins, jika Anda tidak memiliki visi untuk hidup Anda, maka Anda hidup secara default. Jadi, seperti apa hidup yang Anda inginkan dalam 5 tahun? Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Sebagai pengguna baru, Anda akan dapat kredit $300 untuk 90 hari pertama. Seperti apa hidup yang Anda inginkan dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan? Tuliskan. Buatlah peta pikiran dan buatlah sespesifik mungkin. Menciptakan visi untuk masa depan itu seperti memetakan jalan untuk menemukan tujuan hidup Anda. Ini adalah alat yang ampuh yang dapat membantu Anda menentukan tujuan, memperjelas nilai-nilai Anda, dan mengarahkan perjalanan Anda. Lebih dari itu, memiliki visi yang jelas untuk masa depan memungkinkan Anda untuk hidup secara proaktif, bukan reaktif. Visi memberi Anda kekuatan untuk membentuk takdir, untuk melangkah menuju kehidupan yang memiliki tujuan, dan untuk membuat kemajuan yang berarti menuju tujuan Anda. Dengan visi untuk masa depan, Anda dapat meningkatkan keberadaan Anda dari sekadar menjalani rutinitas menjadi secara aktif mengejar tujuan Anda. Visi yang menarik untuk masa depan dapat menjadi sumber motivasi, inspirasi, dan arahan. Ketika Anda memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai dan kemana Anda akan menuju, Anda akan jauh lebih mungkin untuk tetap fokus dan gigih dalam menghadapi tantangan. Visi Anda menjadi mercusuar cahaya yang menuntun Anda menuju kehidupan yang penuh makna, tujuan, dan kepuasan. Jadi, jangan buang waktu lagi untuk memperdebatkan hal-hal di kepala Anda. Mulailah menuliskan kisah Anda sebelum orang lain menuliskannya untuk Anda. Dan terakhir, temukan tujuan dalam menemukan tujuan Anda. Friedrich Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki alasan dapat hidup untuk menanggung hampir semua hal. Setiap kali Anda merasa tersesat dan tujuan Anda tampaknya jauh di suatu tempat di puncak gunung yang terpencil, ingatlah bahwa dalam beberapa hal ada tujuan dalam mencoba menemukan tujuan. Memiliki alasan untuk hidup dapat menyelamatkan Anda dari menyerah. Itu adalah pola pikir dan ujian yang perlu Anda lalui. Tidak ada hal yang berarti dalam hidup yang mudah. Dibutuhkan usaha yang luar biasa jika ingin bertahan dan membentuk Anda menjadi manusia seutuhnya. Anda dapat memilih kehidupan yang biasa-biasa saja dan mati sebagai manusia tua dan pahit. Atau Anda dapat pergi keluar sana dan mulai mencari apa yang memberi makan jiwa Anda. Menikmati perjalanan sama pentingnya dengan kegembiraan yang Anda rasakan saat mencapai garis akhir. Itu semua adalah bagian dari proses yang lebih besar. Dan bagi Anda yang telah membaca Man's Search for Meaning, sebuah buku yang sering kami rujuk dalam video-video kami, Anda tahu pentingnya penopang mental ini. Viktor Frankl mampu bertahan hidup dari kengerian kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia II dengan menemukan tujuan untuk tetap hidup.
Frankl percaya bahwa menemukan tujuan atau makna dalam hidup dapat memberikan seseorang kekuatan batin untuk bertahan hidup bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Pengalaman dilucuti dari semua harta benda, kebebasan, dan bahkan orang-orang terkasih mengajarkan seseorang bahwa jiwa manusia mampu menahan penderitaan yang luar biasa ketika ia berlabuh pada tujuan yang lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa orang-orang yang menemukan makna dalam hidup mereka mampu mempertahankan rasa harga diri dan martabat mereka bahkan ketika segala sesuatu telah diambil dari mereka. Ia bahkan menciptakan cabang psikologi berdasarkan filosofi ini yang disebut logoterapi. Ini adalah pendekatan yang berpusat pada makna terhadap psikologi yang menekankan pentingnya menemukan makna dan tujuan dalam hidup sebagai cara untuk mengatasi tantangan eksistensial dan perjuangan psikologis. Logoterapi berpendapat bahwa pencarian makna adalah motivator utama perilaku manusia dan bahwa kurangnya makna dapat menyebabkan perasaan hampa, depresi, dan cemas. Terapi ini berupaya membantu individu menemukan makna dan tujuan unik mereka dalam hidup dan menggunakan pemahaman yang baru ditemukan ini untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Jadi, jika ini terdengar seperti sesuatu yang dapat membantu Anda, pertimbangkan untuk membaca buku Viktor Frankl dan cobalah logoterapi. Terkadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah uluran tangan untuk menyelamatkan mereka dari lautan penderitaan yang sangat besar. Sekarang, Aluxer, kami harap ini menginspirasi Anda untuk mencapai potensi penuh Anda dan menjalani kehidupan yang Anda banggakan. Dan dengan itu, sekarang saatnya untuk mengakhiri video ini, tetapi tidak sebelum kita mendengar apa yang akan Anda tambahkan ke filosofi ini. Sudahkah Anda menemukan tujuan Anda? Dan jika ya, pada usia berapa? Dan apa yang membantu Anda menemukannya? Kami sangat ingin mendengar kisah hidup Anda. Jika video ini berhasil mencapai tujuannya dengan menambah nilai pada hidup Anda, balas budi dengan memberi kami like. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton. Dan jika Anda membutuhkan